Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Traktovianti Margono dengan nomor NIM 22320111037. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah hak kekayaan intelektual, yaitu membuat video tentang tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi. Nah, langsung saja. Ibu izin saya langsung menjelaskan apa sih itu tentang tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi ini. Jadi di era globalisasi sekarang, hak cipta semakin penting, tapi juga lebih sulit untuk dilindungi karena peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi telah menciptakan peluang baru, tetapi juga tantangan baru di era sekarang seperti itu. Lalu apa sih definisi dan pentingnya hak moral dan hak ekonomi? Nah, hak moral itu yaitu hak yang melekat pada pencipta atas karyanya seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah distorsi karya. Untuk hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi karya secara komersial seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, dan membuat karya turunan. Nah, pentingnya hak moral dan hak ekonomi ini untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi sangat penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi bagi pencipta maupun masyarakat Indonesia. Lalu ada perubahan landscape ekonomi dan teknologi di era globalisasi dan digitalisasi. Nah, untuk di era globalisasi, perdagangan bebas dan aliran informasi yang mudah telah mempermudah akses terhadap karya-karya internasional. Lalu di era digitalisasi, teknologi digital telah mempermudah reproduksi, distribusi, dan akses terhadap karya-karya kreatif. Lalu ada tantangan yang perlu diperhatikan untuk kita semua bila ingin membuat karya, yaitu perubahan ini menghadirkan tantangan baru dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi. Apa tuh tantangan barunya? Nah, tantangan pelindungan hak moral yaitu ada plagiarisme, publikasi tanpa izin, dan distorkasi karya. Jadi, plagiarisme merupakan penyalinan karya tanpa izin atau tanpa atribusi yang tepat. Plagiarisme sendiri banyak jenisnya. Ada plagiarisme verbatim, yaitu menyalin karya orang lain secara langsung tanpa mencantumkan sumber, benar-benar menjiplak banget gitu ya. Lalu ada plagiarisme kain percaya, itu mengambil potongan dari berbagai sumber dan menyusunnya seolah-olah karya sendiri. Jadi misalkan aku mau bikin makalah, aku ngambil dari jurnal ini, ada 3 jurnal yang aku ambil, tapi aku tidak mencantumkan sumber, seolah-olah itu tuh punya aku padahal udah punya orang lain. Selanjutnya ada plagiarisme parafrase, yaitu mengubah kalimat dari penulis asli tapi tidak mencantumkan sumber. Sebenarnya parafrase itu boleh asalkan kita mencantumkan sumbernya gitu. Dari mana sih ada aku ngomong kayak gini tuh dari buku ini, misalkan seperti itu. Lalu menggunakan ide tanpa sumber, yaitu mengklaim ide orang lain sebagai pemilik sendiri tanpa pengakuan. Ini sangat tidak moral banget ya, sangat tidak etis, tidak beretika, tidak beretika banget. Lalu ada publikasi tanpa izin, yaitu penyebaran karya tanpa persetujuan dari pencipta. Ini tuh tidak boleh. Jadi semuanya apabila kita ingin mengcover lagu atau apapun yang ada feedbacknya ke kita, yaitu harus meminta izin kepada penciptanya. Lalu ada distorsi karya, ini merupakan perubahan atau modifikasi pada karya yang mengubah makna atau tujuan aslinya. Selanjutnya ada tantangan pelindungan hak ekonomi, yaitu ada pembajakan, pelanggaran lisensi, dan pendistribusian ilegal. Nah, pembajakan ini sangat tidak diperbolehkan ya, karena reproduksi, distribusi, dan penjualan karya tanpa izin. Contohnya, saya ingin menonton film terbaru yang ada di bioskop, akan tetapi karena menonton bioskop itu harganya mahal gitu kan, harus mengeluarkan biaya sebesar 45.000 di XX1 dan 25.000 di Movieflex. Mending saya nonton bajakan aja di website ilegal yang ada. Itu tidak boleh ya, karena itu tuh merugikan pencipta film gitu. Lalu pelanggaran lisensi, penggunaan karya di luar batas yang ditentukan dalam lisensi ini juga tidak boleh ya. Lalu ada pendistribusian ilegal, jadi penyebaran karya melalui saluran ilegal seperti melalui situs website atau platform berbagi file. Nah, ini yang seperti saya sudah katakan sebelumnya, ini tuh tidak diperbolehkan pendistribusian film
atau buku secara ilegal itu tidak diperbolehkan gitu. Seperti kita ada novel baru Terelie yang sangat booming, tetapi saya ingin uh, mendistribusikannya biar punya duit juga. Jadinya saya memfotokopinya, misalkan itu tidak boleh ya teman-teman. Difotokopi, disebarkan lagi itu tidak boleh. Lalu ada pembajakan tuh misalkan di bioskop ada film terbaru, kita videoin film itu selama film itu ada gitu. Itu tidak diperbolehkan karena membajak dakwahnya gitu. Lalu peranan pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum yang perangka dan penegakan hukum yang pertama, kerangka hukum harus kuat. Jadi memperbarui dan menyempurnakan undang-undang hak cipta untuk menyesuaikan dengan era digital sekarang. Lalu penegakan hukum yang efektif, menindak tegas pelanggaran hak cipta dan memberikan sanksi yang setimpal yang melanggar. Nah, lalu ada peningkatan kesadaran hukum, jadi melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Hak cipta ini ada undang-undangnya, dan apabila kita melanggar hak cipta ini dapat dikenakan sanksi atau ancaman hukuman pidana gitu, bagi pidana atau denda bagi yang melanggar. Lalu ada peran industri dan pemangku kepentingan dalam membangun kesadaran dan ekosistem yang kondusif, meningkatkan kesadaran yaitu melalui kampanye dan edukasi untuk mendorong penghormatan terhadap hak cipta, kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu membangun kolaborasi antara industri, pemerintah, dan organisasi masyarakat, pemanfaatan teknologi yaitu menerapkan teknologi untuk mempermudah perlindungan hak cipta seperti sistem pelacakan dan verifikasi digital, ekosistem yang kondusif yaitu membangun ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan hak cipta. Selanjutnya ada kesimpulan dari tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap hak cipta dan hak ekonomi, yaitu harus ada kolaborasi multi pihak atau antar pihak untuk menjamin perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang efektif. Nah, pelindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi ini membutuhkan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dan melindungi hak kita itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.